Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ariel dari server 392 guys. Ini hari ke-7. Gimana rewardnya? Sesuai harapan atau enggak? Gue ternyata parkurnya peringkat 4 guys. Udah gue claimin. It's okay, nggak masalah bagi gue. Masih ada satu event lagi nih yang menurut gue bakalan gue kejar, itu Adventure King Ranking. Ini lumayan hadiahnya, Ultimate Digimon, artifak biru sama R3 Random Evolver. Posisi sekarang gue peringkat 2. Nanti masih bisa gue kejar pakai parkour. Oke, nah ini ada event baru nih, FC Rebate Virtual Combat. Ini kalian mainin aja di hari ke-7 ini. Kemudian masih parkour rebate ya, karena udah selesai, jadi kita nungguin aja sampai dia nanti berubah jadi gacha rebate. Oke, sementara itu total spend aja nih, gue baru mau cerita tadi siang, langsung gue spend aja. DM gue sebesar 13.000, totalnya ada 14 ribuan. Terus 13.000 dapet lucky card gue. Alhamdulillah dapet layar ketiga atau Opanimon ya. Jadi gue dapet sampai Opanimon. Menurut gue sangat worth it sih dari item-item yang gue dapet ini. Bagi kalian yang masih ada DM nya, mendingan dihabisin segera ke lucky card yang kedua ini, dan jangan lewatkan kalau nggak salah sih ada yang ketiga, jadi nabung lagi seperti itu. Kemudian ini ada event baru juga nih, keep login. Ini khusus pengguna baru aja, ini khusus user baru. Keep login ini nanti lo bakal dapetin di hari ke-7 itu Chaos Peomon. Lumayan ini buat gabungin, buat jogres menuju Belzebub Belzemon. Oke, seperti biasa hariannya dikelarin. Dan Adventure Island gue biasanya pagi-pagi. Untuk minggu ini Adventure Island-nya udah berubah tema ya guys, bukan potensial lagi, melainkan gue dapet ini nih, banyak banget. This is baby Digimon. Ini kepakainya nanti waktu kita mau gabungin gem level 1 ini, semuanya pakai This is baby. Ini pakainya nanti belakangan, jadi kita simpen aja. Di hari ini juga nih, hari apa sih sekarang? Selasa. Di hari Selasa juga ini, bagi kalian yang masuk guild level 3 ke atas, kalian bakal nemuin guild trial ini. Kalau bisa diselesain sehari, ada 2 kali kesempatan serang kalau nggak salah. Kayak begini dia modenya, cuma lawan Digimon aja, tapi ini satu guild dan darahnya akumulasi berkurang ya. Mainnya sama sih, kayak kalau Virtual Combat 10 kali jalan, ini 3 kali jalan, kayak guild battle boss ya, kayak guild boss. Jadi sini gue Digimonnya masih attacker utamanya Saber Leomon, yang keduanya si LKM ini. Kenapa Saber Leomon? Karena yang gue bilang itu di awal, Saber Leomon gue kebetulan bisa bintang 2, jadi skillnya bisa sampai level 8 ya. Kok bintang 2 sih? Plus 2, sorry. Saber Leomon gue bisa posisinya plus 2, jadi bisa skillnya itu bisa sampai level 8. Damage-nya masih lebih worth it ya. Jadi gue anggap LKM nya itu sekarang adalah attack supportnya dia bagian ngilangin buff
kayak break gitu. Break itu adalah tambahan darah yang putih-putih gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kita nyerang, breaknya dulu yang berkurang sebelum si darah monsternya. Ini kayak di game gua bisa dilihat itu dapatnya dari break juga. Nggak kelihatan ya. Nah itu kelihatan ada garis putih di barnya. Jadi sebelum yang kena darah hijaunya dia bakal kena darah putihnya dulu. Seperti itu guys. LKM. Ini deh. Ini aja. Nyekil kalau cuma satu gini doang musuhnya. Oke, selesai kalian menyerang ini Digimon yang di Guild Trial. Udah begitu aja deh, sehari 2 kali doang, sehari 2 kali nyerang. Oke, dapat piece ini gue ambil. Siapa ya gue incer gue ya tadi pagi ya, lupa. Tadi pagi tuh gue ngincer ini, sorry, bisa dicek dulu. Nah, itu kalau bisa setiap kalian ngambil piece itu ambil yang kalian belum punya. Jadi ada tujuannya buat kalian ngambilnya. Oh, Lady Devimon. Lady Devimon. Where are you? Nah ini. Oke. Ini power gue sekarang 88.000 guys. Masih tahan level di level 40. Kemudian gacha gue ada 73, gue tahan buat nanti. Oh ya, gue mau bahas sedikit tentang Jane ini nih. Gue mau bahas sedikit tentang Jane ini. Buat kalian yang tergila-gila banget sama power, yang ngeliat kayak power itu bisa lebih gede daripada teman-temannya, ini juga ada beberapa trik nih buat naikin power lebih tinggi daripada teman-teman lo. Kalian kumpulin item-item Jane yang efeknya tuh kayak gini nih, block rate sama break rate atau critical rate gitu. Jadi bukan status kayak attack, defense begitu. Itu dia nambahnya di sini, powernya bakal gede banget, bisa kelihatan dari sini. Contoh satu nih gue ambil, ini attack cuma ngurangin 23 doang. Padahal kalau menurut gue itu sangat penting bagi tim attack lu, tapi cuma nambah dikit doang, 23 tuh berkurangnya. Tapi kalau lu tambahin block rate, lu ganti block rate, bisa power lu bisa nambah 260-an. Ini baru yang bintang 1 guys, baru yang level 1 ini. Masih kalah sama attack persen yang di bintang yang level 2. Gue sebelumnya kalau nggak salah tuh ada event power ya. Kalau nggak salah sebelumnya tuh ada event power di sini. Power tinggi-tinggian itu ranking gue dengan 88.000 itu kalau nggak salah 12 atau 14, ranking ke 12 atau 14. Tapi terus gue ganti sementara genenya itu yang kayak gini-gini nih, final block rate, anti riot, block rate kayak gitu-gitu, anti riot itu bisa tembus sampai 98.000 kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah gue dapet reward peringkat 6. Iya, jadi gue dapet artifak biru. Nah ini gue pakai artifak birunya. Nah, itu cuma buat event doang sih. Setelah itu gue ganti lagi ke settingan awal gue. Kalau kalian mau nyontek nggak apa-apa settingan awal gue, karena ini masih acak-acakan banget, belum terstruktur karena belum semua gain item juga belum gue dapetin. Jadi gue cuma baru seadanya aja. Untuk si LKM ini gue pasang critical rate karena sisanya tinggal ini doang, critical rate. Yang paling penting itu hero utama kita. Nah ini gue pasang semuanya full attack.
baik itu attack tambah langsung atau attack persen, karena gue berharap attack dari serangan dari attacker gue itu tinggi. Ini ada slot kosong, kita isi aja. Yang defensifnya gue belum punya, yang bintang yang slot 1. Oke, nggak masalah. Kemudian jangan lupa isi misi-misi harian juga yang di sini, kayak treasure hunt, mancing diambil kayak gini, treasure hunt diambil-ambilin aja. Akan lagi ya kan. Oke, nih kan ada tiket, sangat berguna banget ini tiket, tapi gue ngambil belakangan aja. Gue mau ngambil yang ini dulu, yang rewardnya paling besar. Oke, mancing jangan lupa. Ya begitu, game ini bisa dibilang semakin kesana tuh semakin santai, karena permainannya cuma gitu-gitu aja, lebih ke agak nunggu event kayak gitu-gitu. Strategi lu gak bisa ngejar buru-buru banget, apalagi lu terbatas karena bukan VIP ya. Apalagi lu terbatas karena lu bukan VIP, jadi item lu tuh bisa dibilang seadanya aja, dan nunggu dulu gitu, nunggu event-event baru bisa dapetin ini itu seperti itu. Ntar gue kasih contoh, padahal gue bisa buat jogres 2 kali, tapi gue tahan karena ada hal yang juga yang pengen gue jelasin. Ini parkour udah pada ngegas semua. Oke. Nih sebenarnya gue bisa buat ngejogres, kan minimal kita punya 2 Digimon yang kembar. Kayak ini kan gue sama-sama quality 90, tapi masih gue tahan karena menurut gue quality 90 tuh susah banget didapetinnya. Jadi gue berharap nanti dapet dari piece aja Garurumon yang kualitinya di bawah 90, seperti itu. Ini juga nih kan Wargreymon, gue nungguin piece yang tadi tuh, piece-nya Wargreymon. Opahimon gue punya 2, 90 juga. Paling banyak ini Seraphimon, tapi nggak ada yang 90. Padahal kalau ada satu yang 90 langsung gue gabungin. Seperti itu sih. Tujuannya adalah kita tuh pengen nanti super ultimate pertama kita tuh minimal kualitinya 90, jadi kita nggak menghabisin banyak buku warna ungu ini. Soalnya satu-satunya cara buat naikin quality itu dengan menggunakan buku ungu. Jadi ketika buku ungu ini kita pakai buat ngeriset, yang ngeriset itu maksimalnya, angka maksimal ini nih 90 jadi 91 atau 92 atau 93 di atasnya, seperti itu. Kemudian buat nambah-nambah biru-birunya kita pakai yang buku biru ini atau buku hijau. Kalau buku hijau bisa berkurang, bisa potensi untuk berkurang, bisa buat nambah atau berkurang. Tapi kalau untuk yang buku biru lebih banyak berkurangnya begitu. Sorry, lebih banyak menambahnya. Jadi bisa lebih cepat maksimalin ini. Itulah fungsinya buku hijau, biru, dan ungu. Karena di awal-awal buku ungu susah banget nyarinya, cuman dari box gold yang ada di Adventure Island tuh, kalau kalian pernah sering main di Adventure Island. Terus dari resource factory ini juga bisa, tapi yang warnanya gold. Ini gua sendiri tapi masih pakai warna hijau. Kenapa? Karena gua butuh item ini. Ntar gua kasih tahu. Ini kayak gini, item poten tapi yang warna biru. Yap, ini yang gue cari-cari, ini medium potential potion. Karena potion gue sudah sampai ke stage ketiga atau stage perfectnya. Terus yang kedua kan adult nih, udah mentok. Warna hijaunya udah dapat semua. Tinggal yang kombinasi nih sampai ke warna biru. Nah ini warna birunya yang susah. Dia nggak ada di Adventure Island. Adventure Island cuma ada di yang warna hijau aja. Gue tadi sempat ngitung-ngitung berapa ya kira-kira ya. Ini kan udah 10, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 80. Ini baru sebaris 80, belum sama yang bawahnya. Tambah 10, tambah 15, 95. 95 tambah yang kotak-kotak ini belum. 4. 135 nih, segini aja nih. Satu stage saja 135. Belum stage selanjutnya yang makin banyak juga, ini buatnya 25. 2, 3, 4, 100, 2, 3, 4, 200. 200 tambah 135, 335 tambah 30, 45, 380, 400, 460-an kurang lebih guys kalian butuhnya. Per satu Digimon kalian butuh 460 potensial yang hijau. Gua sampai nyisa berarti ya 760, tapi karena belum melengkapi yang kombinasinya. Oke, itu aja sih untuk hari ke-7. Iya tuh, lihat tidak ada event-event lagi kalau udah malam gini. Adventure Island jam 10 gue enggak deh, biasanya suka nabrak kalau jam segini, jadi gue lebih prefernya ke yang pagi-paginya aja. Ingat kan level, jadi kita nggak ngeklaim daily questnya, cuma ngambil yang sebelah kiri. Ini kalau kita nyesain di Adventure Island berapa sih poinnya? 10 sama improve skill atau complete Adventure Island quest, itu kita pasti dapat ini kok, jadi nggak usah khawatir. Sini poin gua 80, masih kurang 20 lagi, jadi kita sebenarnya masih bisa nyesain sehari, dan biasanya sih harusnya sih sehari bisa dapat satu kunci seperti itu. Untuk roulette masih ditahan karena lucky tiketnya masih 22. Gue berharap sih punya 30 biar gue bisa dapat maksimal ini. Dan gue mau info juga bahwa prospek gue buat Jogres selanjutnya itu bergantung pada item ini. Gue berharap sih bisa dapat Jesmon atau Feedramon ini, Ultra Force Feedramon. Regina ini punyanya si Belzebubmon. Ya, gue berharap dapat Belzebubmon atau Jesmon. Ini juga boleh Magnamon. Jadi seperti saran gue, kalau kalian ke store itu jangan beli yang kalian gak butuhkan, seperti itu. Cari yang kalian benar-benar butuhkan aja. Ini kayak gini, attack 2% gue butuh, beli. Skill fit gue masih punya. Defense 30, slot 1 boleh. Ikat aja. Nah ini jangan lupa dibeli selectable gift packnya, jangan sampai kelewatan. Ini juga R1 multicolor. Nah ini gue sisa 2 itu, kalau nggak salah gue nungguin punyanya si itu siapa, Belpemon. Satu lagi Belpemon, kita habisin sama yang tebal ke Belpemon tuh. Oke, ini nggak ada yang gue butuhin, gacha juga nggak ada. Oke, itu aja sih progres akun gue. Oh iya nih, gue udah Yamato-nya udah level 30, jadi gue sekarang ngambilnya ke judo. Yamato udah level 30, gue stop dulu sementara gue upgrade judo nih, judo lagi kido gitu, sampai ke level 25. Pokoknya setiap kita mau main Royal Road, patokannya adalah Yamato kan level 20, berarti ke bawahnya tambah 5 level, harus 25 baru bisa kebuka. Bawahnya lagi berarti level 30 baru kebuka ini Mia. Kemudian Takeru berarti level 35 baru Royal Roadnya kebuka. 40 si Sora, 45 Koshiro, 50 Hikari, begitu sih patokannya. Kalau yang ya Taichi ini dia kan dari awal udah pasti kebuka, lo level berapapun, yang penting akun level level 25 ya kalau nggak salah. Oke, terus untuk bondnya gue kalau nggak salah udah ngambil 2 Beyond Friendship nih, antara si Taichi sama Yamato, dan ini nih Cool and Cute
si Hikari dan Taichi. Jadi dia nambahin di HP sama attack nih baru kelihatannya kan di bawah, baru 100 itu doang yang gue upgrade untuk bondnya, karena ya itu tadi kita masih nungguin piece-piece-nya ini. Gue sih berharap gak usah jauh-jauh dulu, yang penting sampai Tachikawa Mimi ini level 30 berarti ya. Jadi ini kan kebuka nih, railroadnya kebuka, baru kita spend selection piece-nya timer itu ke yang kita inginkan, kombinasi bondnya yang kita inginkan. Oke. Oh ini gue punya R3 1 tiket. Nah ini saran gue kalau step mau gabungin ultimate piece ini, evolver ini, kalian harus punya ini R3 tiket. Dapatnya dari Resource Factory yang dari yang mulai biru ya. Kalau yang hijau nggak bakalan nongol, yang biru, mulai biru itu ada R3 nya. Yang emas itu pasti ada R3 nya itu biar 100% berhasil dan nggak ngehabisin banyak material. Nah, ini gue juga sering kombinasiin R1 nya dengan cara begini, biasanya gue kasih pengaman, nah, biar kalau gagal dia balik lagi. Oke, jadi oke. Nah, untuk penggabungan artefak kayaknya bakal gue jelasin nanti aja kalau kita udah main Shadowland apa istilahnya, Shadowland Marvel istilahnya, nama gamenya apa sih, Space Time Journey. Kalau kita sudah main Space Time Journey nanti bakal gue jelasin, karena di situ kita bakal dapat banyak artefak hijau, kita gabungin, dan sama halnya Digimon chart yang bisa diklaim nih ketika kita lengkapin artefak juga begitu, ada efek-efek spesial. Nah ini untuk yang biru ini eksklusif essence ini kita dapat dari ketika kita menggabungkan artefak, makanya nanti kita dapetin dulu artefak yang banyak, kita combine sehingga kita dapat banyak ini nih eksklusif essence, baru kita claimin kombinasi dari koleksi artefak kita, seperti itu. Oke, untuk sementara itu aja dulu progres akun gua di hari ke-7 ya, 7 apa 8 sih nih, 7 kan, sorry, day ke-8. Wah, dari tadi gue salah ngomong, ini day ke-8 ya, karena day ke-7 kan harusnya masih nongol, ini udah nggak ada, dan ini udah bertambah jadi Kiplojin, berarti ke-8. Oke, itu aja progres akun gue di hari ke-8. Jadi gue progresnya masih nungguin gacha rebate biar gue bisa spend gacha dan dapetin si piece-nya War Greymon. Ini kan 74, berarti kurang 3 kali gacha biar dapat 30. Habis itu nanti kita jogres lagi. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.